masalah katarak yang dibawakan oleh Dokter Intan, yang insya Allah Dokter Intan kebetulan terpapar COVID dan insya Allah sudah mulai mereda dan mudah-mudahan sudah sembuh. Karena menulari Pak Amir dan Pak Amir insya Allah saya kira alhamdulillah sudah segar sehingga insya Allah Dokter Intan pun juga demikian. Terima kasih Pak Basir. Ya. Dan yang kedua oleh Dokter Usman Junior. Saya lebih senang undang Dokter Usman Junior. Gitu. Jadi Dokter Fritz, ya, Dokter Fritz Mantri yang telah membawakan tentang stroke. Ya, dan hari ini kita akan ada satu dokter spesialis lagi yang nanti detailnya Dokter Usman kami serahkan, dan oleh karena itu layar sepenuhnya kami serahkan kepada Dokter Usman. Monggo Dokter Usman. Terima kasih. Sama dari kampung, cuma sama orang Cirebon ya. Hobinya nasi lengko. Iya. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Usman. Sama-sama. Saya dikasih tugas sama Dokter Usman katanya untuk sekedar diskusi sama sharing sama bapak-bapak, ibu-ibu. Kebetulan saya dokter jantung dinas di Rumah Sakit EMC dan Karolus. Jadi hari ini bahan kan saya sudah kirim ya Dok, tadi malam ya Dok. Sudah. Ya, bahan sudah ya. Sudah. Ya, jadi tentang penyakit jantung koroner. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu sudah sangat familiar dengan penyakit ini. Kita ketahui penyakit jantung itu bukan koroner aja. Sebetulnya ada beberapa waktu saat bawaan atau penyakit klep atau koroner, salah satunya yang terbanyak saat ini. Koroner sendiri itu memang sangat ditakuti karena dia sebagai pembunuh nomor 1 sekarang malah di dekade sekarang ini. Di samping stroke dan penyakit pembuluh darah yang lainnya. Nah, saya kasih ini nih, slide, bisa slide ya Dok? Maaf. Silakan. Yang ngurus slide itu Pak siapa? Pak Amir kan? Monggo. Pak Agus sudah jalan itu, sudah keluar. Slide berikutnya. Nah, terus slide gambar aja langsung biar ada bayangan. Nah, jantung kita kalau dibelah itu kira-kira begini nih, Pak, Bapak, Ibu-ibu. Ada di tengah, diapit oleh paru-paru, ada di rongga torak. Jadi kadang-kadang kalau ada pasien nanya ke saya, Dok, kalau pasien udah dipasang ring, boleh nggak dipijet-pijet atasnya? Jantung kita itu ada di rongga torak, ditutupi oleh tulang dada namanya. Jadi tidak mungkin ringnya itu akan melewat karena ring itu dia hanya fungsinya membuka pembuluh darah jantung. Pembuluh darah jantung itu ada di tengah, itu yang merah-merah itu salah satunya yang kelihatan di depan itu pembuluh darah koroner. Pembuluh darah yang ngasih makan ke otot jantung. Jadi yang Maha Kuasa itu begitu pinternya, sempurnanya, jadi jantung kita itu sangat terkoordinasi, dia bisa hidup, bisa bergerak, dikasih makan oleh pembuluh darah koroner. Terus bisa bergerak karena ada koordinasi dari listrik dari jantung sendiri. Jantung itu punya listrik, kayak ibaratnya kayak gardu PLN. Jadi dia punya gardunya, punya kabelnya, sama sistem distribusi transmisinya. Sehingga jantung itu bisa bergerak seirama dan teratur. Nah, ini yang sebelah kanan ini kalau dibelah jantungnya ruangan-ruangan jantung nih, ada sekat, ada jantung kiri, jantung kanan, ada sekatnya, itu otot. Jadi kalau misalkan ada misalnya dibilang jantungnya bengkak, ada 2 bengkak itu. Apa bengkak ototnya? Otot itu yang ini nih, yang tebel-tebel nih, atau ruangannya yang membesar. Jadi yang dimaksud bengkak itu ototnya menebal atau ruangannya yang membesar. Ya, slide berikutnya. Nah, ini yang tadi supaya lebih jelas. Yang pembuluh darah koroner itu yang kuning-kuning ini dengan cabang-cabangnya, sehingga jantung dapat makanan. Dia bisa memompa darah. Perlu diketahui jantung kita itu
kerjanya 1 menit darah melewati jantung itu kira-kira 5 liter. 1 menit. Dalam 1 menit 5 liter darah melewati jantung yang segitu kecilnya. Jantung kita itu kalau misalnya diukur besarnya itu sekepalan genggaman tangan kiri kita. Nah, jantung kita itu kira-kira segitu. Bayangkan barang sekecil itu 5 liter darah lewat tiap menit. Betapa beratnya kerja daripada jantung itu sendiri. Sehingga dia butuh dikasih makan yang cukup supaya dia bisa efisien dalam bekerja. Nah, slide berikutnya. Slide. Nah, ini tadi sekedar data data epidemiologi. Ini memang udah rada lama tadi yang saya bilang kalau waktu tahun 2007 itu dari WHO penyebab utama di Amerika sendiri udah penyebab utama kematian tuh, karena kan kita ketahui di Amerika kan gaya hidupnya dulu pada tahun 2000 awal ke belakang itu junk food segala, McD, orang Amerika kalau makan McDonald aja kalau di film-film kan kayak itu ngerinya bukan main, sampai kayak tingginya bukan main. Ya, terus slide berikutnya. Nah ini supaya lebih ada terbuka. Nah, pembuluh darah kita itu kalau misalnya kita belah, nah itu kira-kira begitu. Yang paling kiri itu pembuluh darah yang normal, harusnya mulus dia. Nggak boleh ada kayak plak atau gumpalan. Tetapi kadang-kadang tiap orang itu berbeda. Pada saat lahir itu ada yang namanya tadi di atas itu fatty streak. Fatty streak itu bintik lemak. Nah, bintik lemak itu sudah ada sejak lahir. Dia berkembang apa enggaknya tergantung daripada lingkungan. Lingkungan itu gaya hidup kita nih sehari-hari. Misalnya aktivitas kurang, makanan kolesterol tinggi, kalau ada diabetes, diabetesnya nggak terkontrol, hipertensinya nggak terkontrol, terus smoker, merokok, alkohol, sehingga yang tadinya cuma bintik lemak, lama-lama mengarah ke kanan, timbul namanya plak, gumpalan makin gede, sampai nyumbat pembuluh darah, sehingga aliran darah itu menjadi tidak lancar. Akibatnya tidak lancar, jantung nggak dapat makanan, namanya ibaratnya got mampet, nggak bisa jalan, darah nggak bisa jalan, jantung disuruh kerja terus, tapi nggak dikasih makan. Lama-lama mati otot jantungnya. Nah, ini gumpalan itu bisa nyumbat total pelan-pelan atau nyumbat tiba-tiba itu terjadi pada seorang dengan serangan jantung. Jadi isi plaknya itu pecah. Pecah ini yang paling kanan nih. Tuh merah-merah gumpalan darah. Gumpalan darah ini terjadi pada seorang dengan serangan jantung. Nah, akibatnya perlu tindakan emergensi pada kondisi yang begini. Slide berikutnya. Berikutnya, nah ini yang merah-merah ini nih, kalau misalnya plaknya itu sampai terjadi blood clot yang tadi saya bilang pecah, akibatnya daerah merah nih yang paling atas, yang gambar atas ini, itu daerah yang nggak dapat makanan, akibatnya itu yang disebut namanya di istilah kedokteran itu infark. Infark itu ototnya mati. Kalau otot mati nggak bisa hidup lagi, nggak ada, kita belum bisa menghidupkan barang yang sudah mati. Nah, makanya yang kita cegah itu jangan sampai terjadi sumbatan dan menyebabkan jantung nggak dapat makanan, terjadi infark namanya. Nah, slide berikutnya biar lebih jelas. Nah, ini nih, ini potongan namanya patologi anatomi orang yang udah mati karena serangan jantung, habis itu pembuluh darahnya diambil, habis itu dibelah. Isinya apa? Nah, lihat yang paling atas sebelah kiri itu gumpalan. Gumpalan yang nggak nutup sempurna, belum nutup istilahnya. Sebelah kanan juga paling atas. Yang sebelah kiri bawah itu yang gumpalan nutup total tuh, sehingga ototnya mati kalau sampai terjadi begini. Nah, yang kanan bawah itu yang normal, harusnya begitu, pembuluh darah itu mulus tanpa ada plak ataupun apapun. Nah, ya ini kita mencegah jangan sampai terjadi yang kayak begini. Slide berikutnya. Slide. Nah, ini kalau misalnya gumpalan itu, sumbatan itu nutup pembuluh darah otak. Nah, itu akibatnya terjadi namanya stroke.
Jadi gumpalan plak itu bisa nyumbat kemana-mana. Kalau ke otak namanya stroke, kalau ke jantung namanya serangan jantung, kalau misalnya ke kaki namanya penyakit pembuluh darah kaki, yang sampai orangnya misalnya kakinya dingin, hitam, sehingga hilang ya dok? Hilang? Enggak. Oh, ya. Ya, jadi kalau ke kaki akibatnya kakinya sampai hitam, dingin, sampai perlu amputasi. Nah, ya jadi gumpalan itu, plak itu bisa terjadi di semua pembuluh darah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh, slide berikutnya. Nah, ini tadi ya yang tadi saya sudah jelaskan. Tergantung dia nyumbatnya di mana. Ke otak ya stroke, jantung serangan jantung, ke ginjal juga akan terjadi kematian daripada ginjal. Ke kaki yang bawah itu sampai terjadi sumbatan pembuluh darah kaki sehingga perlu dilakukan amputasi. Terus slide. Nah ini tadi mekanismenya ini supaya ini mah nggak usah dihafalin, cuma sekedar ngeri. Karena penyempitan, darahnya masuknya susah ke otot jantung, ini disebabkan oleh plak tadi arteriosklerosis. Kalau misalnya masih stabil disebut namanya penyakit jantung koroner stabil. Maksudnya stabil itu apa? Keluhannya itu timbul waktu dia aktivitas, waktu stres, kecapean. Begitu istirahat atau dikasih obat yang di bawah lidah, keluhannya berkurang. Itu masih stabil. Kalau yang nggak stabil itu masuk ke golongan namanya serangan jantung. Nah itu walaupun istirahat atau dikasih obat di bawah lidah, tetap keluhannya tidak berkurang, dadanya tetap berat, sampai kadang-kadang keringat dingin, sampai kadang-kadang ngerasa seperti tercekik, sampai tembus ke belakang, sampai ke lengan sebelah kiri. Itu yang khas pada pasien dengan penyakit jantung koroner yang sudah tidak stabil, yang disebut namanya serangan jantung. Terus berikutnya slide. Nah, terus slide. Nah, ini ya. Tadi, mengulang yang tadi, jadi pada penyakit jantung koroner, plaknya makin lama makin besar, sampai terjadi sumbatan total, akibatnya kalau misalnya kena di listrik jantungnya akan terjadi gangguan irama jantung. Jantungnya konslet, akibatnya jantungnya nggak bisa mompa, orangnya tiba-tiba pingsan. Pingsan, koma, berangkat. Slide berikutnya. Nih keluhannya. Ini gradasi keluhan. Bisa kadang-kadang kalau penyakit jantung koroner, kalau plaknya masih kecil, kalau pasien itu atau yang bersangkutan itu aktivitasnya nggak terlalu berat, gejalanya itu nggak jelas. Kalau ibaratnya orang Cirebon itu nyaru itu ya pokoknya nggak jelas lah gitu. Tapi begitu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya kayak stres test itu treadmill segala macam, itu baru kelihatan bahwa dia sebetulnya sudah ada penyempitan. Terus angina yang tadi saya bilang stabil, jadi keluhannya dadanya udah berat, napasnya pendek, sesek. Itu terjadi pada saat dia lagi kecapean atau stres atau aktivitasnya berlebihan. Tapi begitu istirahat, keluhannya berkurang. Atau pasiennya memang sudah tahu nih, punya sakit jantung, dia udah ngantongin Sedokart misalnya, dikasih obat di bawah lidah, enakan, hilang keluhannya. Itu masuk ke golongan penyakit jantung koroner, angina yang masih stabil. Kalau serangan jantung yang tadi saya bilang, dia aktivitasnya berlebih, habis itu nyeri hebat, dadanya tertekan, sesek, napas pendek, tembus ke belakang, leher tercekik, keringat dingin. Walaupun istirahat, dikasih Sedokart, masih tetap keluhannya tidak hilang sama sekali. Itu masuk ke gradasi serangan jantung. Kalau itu nggak bisa diatasi, akan terjadi namanya kematian mendadak. Kalau bahasa kedokterannya sudden cardiac death. Itu jurusannya. Next slide. Nah ini tadi yang tadi saya sebutkan, gejala yang khas pada seorang dengan serangan jantung.
Ya, jadi kepalanya keliengan. Kenapa bisa keliengan? Karena tensinya mungkin turun. Tensi turun akibatnya aliran darah ke otak kurang, oksigenasi makanan ke otak kurang. Jadi pasiennya kayak goyang gitu. Jalannya melayang sampai keringat dingin, akhirnya pingsan, tidak tertolong. Nah, slide berikutnya. Ini faktor risiko, ada dua, kita bagi dua golongan besar. Yang utama, yang tadi saya bilang, bisa diabetes, hipertensi, kolesterol, riwayat jalur keturunan pasien dengan keluarganya meninggal mendadak pada usia muda, merokok, stres, terus usia. Kita ketahui, makin lanjut usia, secara natural itu pembuluh darah kita akan terjadi pembentukan plak. Plak itu ibaratnya jalanan itu udah nggak mulus lagi, nggak kayak bayi lagi. Sudah adalah jalanan nggak rata-rata. Tapi plak yang terjadi itu tidak sampai plak yang signifikan berat, sampai mengganggu aliran. Nah itu tidak akan bermasalah, sampai kita menutup mata juga akan masalah. Jadi modifikasi gaya hidup, lifestyle, obat-obatan itu tujuannya supaya plak yang ada terjadi pada kita itu nggak makin bertambah begitu cepat. Kalaupun misalnya terjadi plak sampai berat itu, umur kita mungkin udah 150 tahun kalau masih hidup misalnya. Itu kenapa kita perlu modifikasi gaya hidup, obat-obatan, tujuannya supaya memperlambat progresivitas plak itu nggak makin berat begitu cepat. Ini yang faktor risiko minor tadi ya. Sedentary lifestyle, jadi aktivitasnya kurang, dietnya nggak terkontrol, asam urat, gangguan hormon misalnya, pasien-pasien yang ibu-ibu yang sudah menopause, estrogennya sudah kurang, akibatnya plak itu menjadi lebih cepat perkembangannya. Sama tadi, kegemukan, obesitas. Nah ini slide berikutnya. Nah ini, jadi dua golongan besar aja supaya nggak terlalu pusing. Jadi kolesterol itu dibagi dua, ada kolesterol jahat, kolesterol baik. Kolesterol jahat itu LDL sama trigliserid sebetulnya. Cuma yang berefek dampak langsung ke pembuluh darah itu LDL yang menyebabkan pembentukan plak di pembuluh darah. HDL itu sebetulnya kolesterol baik supaya menghindari percepatan pembentukan plak. Jadi kita maunya HDL-nya naik, LDL-nya kurang. Itu komposisi yang ideal. Jangan LDL yang perusaknya tinggi, HDL-nya kurang. LDL kita bisa kurangin dengan kurangi diet lemak jenuh. Lemak jenuh itu kalau kita di supermarket, kita beli minyak itu sampai kayak ngumpel gitu. Nah itu termasuk golongan lemak jenuh. Untuk meningkatkan HDL, yang paling murah apa? Olahraga yang tadi Dr. Usman ajarkan. Dengan olahraga yang teratur, kalau menurut rekomendasi dari European Society Cardiology atau American Heart Association itu olahraga tiap hari 30-45 menit. Olahraganya apa? Sesuai dengan kondisi masing-masing. Misalnya exercise jalan pagi, sepedaan, kalau bisa berenang gitu. Supaya HDL kita naik, LDL kita bisa lebih kurang. Slide berikutnya. Nih pemeriksaan untuk evaluasi pasien-pasien yang dicurigai penyakit jantung koroner dengan faktor risikonya yang tadi, misalnya ada hipertensi, kita lihat dari foto ada nggak pembengkakan jantung. Terus slide lagi dari rekaman jantung, kita lihat sudah pernah kena serangan belum, ada penyempitan baru apa enggak, itu dari EKG ada gangguan irama enggak, dari EKG kita bisa lihat. Terus next slide. Nah ini tadi saya bilang, pada penyakit jantung koroner yang stabil, gejalanya itu bisa tanpa gejala, tapi kita bisa evaluasi dengan treadmill. Treadmill itu stress test. Stress test itu pasiennya nanti dipasang seperti rekaman EKG, disuruh jalan, aktivitas, habis itu kita lihat perubahan rekaman jantungnya di monitor. Pada pasien dengan penyakit jantung koroner, akan terjadi perubahan rekaman jantung pada saat dilakukan pemeriksaan stress test. Itu terlihat. Akurasinya kira-kira 60-70% dengan pemeriksaan treadmill ini.
Terus slide lagi. Nah, ini ECMO. ECMO itu mau lihat tadi yang pada slide awal, potongan melintang itu. Ada nggak pembengkakan jantung? Ada penebalan otot nggak? Ada kebocoran klep jantung apa tidak? Itu bisa kelihatan dari pemeriksaan ECMO USG jantung. Slide lagi. Nah, ini pemeriksaan CT scan. CT scan pembuluh darah jantung. Kita bisa lihat pembuluh darah jantungnya. Ada sumbatan enggak? Dilihat pembuluh darah besarnya ada ngembung apa enggak? Itu kelihatan dari pemeriksaan CT scan. CT scan akurasinya 88% untuk melihat ada penyempitan atau tidak di pembuluh darah jantung. Terus slide berikutnya. Nah, ini kateter. Kateter itu akurasinya 100%. Kita lihat yang sebelah kanan tuh. Yang ada jarumnya, apa penunjuknya. Itu pembuluh darah yang nyempit. Nyempitnya udah tinggal segaris. Normalnya itu yang atasnya tuh, yang hitam tuh. Tuh harusnya besarnya segitu nyempit, habis itu gede lagi bawahnya. Ini orangnya pasti keluhannya sakit dada, sesek pada saat aktivitas. Apalagi ini pembuluh darah yang utama, pembuluh darah kiri depan ini. Itu kateter. Nah, terus slide. Ya, jadi kita masuk ke apa yang harus kita lakukan, yang terutama yang paling murah itu tadi kontrol faktor risiko. Kalau ada darah tinggi seperti kita ketahui kan nggak bisa kita tanpa obat. Kalau memang sudah diagnosa darah tinggi, ya kita kontrol tensinya. Tensi yang normal misalnya pada usia 18 sampai 69 tahun antara 120 sampai 130 per 80. Terus kalau di atas 70 tahun tensi normal 130 sampai 140 per 80 sampai 85. Kolesterol LDL, kalau misalnya orangnya normal, nggak ada koroner, LDL-nya di bawah 100. Kalau ada koroner dan masuk ke stratifikasi resiko rendah ataupun sedang, LDL-nya harus di bawah 70. Kalau misalnya masuk ke klasifikasi resiko tinggi itu pasiennya misalnya pernah kena stroke, ada gagal ginjal, ada diabetes, atau pernah kena serangan jantung, pernah pasang ring. Nah, itu LDL-nya harus di bawah 55. HDL-nya harus di atas 45 atau 50. Trigliseridnya misalnya harus di bawah 130-110. Obesitas, kegemukan, nah ya harus diturunkan berat badannya. Kurangin makanan yang mengandung karbohidrat, kolesterol, aktivitas fisik, olahraga teratur, asupan makanan harus diperhatikan. Kalau ada diabetesnya mesti dikontrol. Misalnya HbA1c-nya harus di bawah 6,5 kalau orangnya diabetes. Terus merokok, stop. Merokok itu kan menyebabkan resiko penyakit jantung koroner walaupun 5-10% saja. Tapi bukan saja. Kalau misalnya dari 10 orang, kemungkinan 1 orang kena penyakit jantung koroner kalau dia rokok. Saya pernah ketemu pasien umur 26 tahun, nggak ada kencing manis, nggak ada hipertensi, kolesterolnya baik, cuma merokok aja serangan jantung dia. Padahal umur masih 26 tahun. Terus alkohol juga sama, itu juga sebagai salah satu resiko penyakit jantung koroner. Sama stres ya, stres sih kita nggak bisa menghilangkan stres, kan namanya kita hidup. Kalau udah meninggal baru stres itu hilang. Yang bisa kita lakukan ya manajemen stresnya, bagaimana kita bisa nerima kehidupan ini lebih baiklah, dalam arti ya mau kayak Dr. Usman kan sehari-hari tuh lihat tuh hidupnya bahagia melulu, nggak ada susahnya. Dengan iya, tiap hari saya lihat nggak pernah mukanya susah, bahagia mulu. Nah itu salah satu bisa ngontrol penyakit jantung koroner tuh. Nah terus next. Nah ini gaya hidup anak-anak zaman now. Semua pakai GoFood, GoSend, nggak pernah bergerak, tinggal pencet aja jari. Semua ada yang nganter. Dampaknya penyakit jantung koroner makin tinggi, stroke makin tinggi. Karena aktivitas enggak, ngunyah terus. Lihat TV, apalagi lihat politik nih, Ukraina lagi dibom-bomin, mau makin mantep. Habis itu KFC datang, McD datang, semua datang, tinggal pencet aja. Nah, ini salah satu yang memperburuk gaya hidup kita sekarang. Slide.
Nah, ini yang nggak bisa kita kontrol. Ini mah sudah suratan takdir dari Yang Maha Kuasa. Kalau usia makin tua, ya nggak bisa dikontrol. Terus, riwayat keluarga yang tadi saya bilang, keluarga yang garis keturunannya usia muda pada meninggal mendadak, usia muda yang nggak bisa dikontrol. Jenis kelamin, pada usia reproduksi, perempuan diuntungkan karena dia punya estrogen. Begitu menopause, perempuan resiko koronernya sama seperti laki-laki. Jadi faktor risiko ini nggak bisa dikontrol. Yang bisa kita kontrol tadi diabetes, hipertensi, kolesterol, stresor, merokok dan alkohol. Nah itu bisa kita kontrol. Terus next, nah ini kita masuk ke pengobatan. Sampai saat ini pengobatan di dunia ini yang bisa kita lakukan 3 dibagi golongan besar. Dengan obat-obatan, diet tadi selalu ya. Yang pertama tadi diet, gaya hidup, lifestyle. Habis itu medikamentosa, obat-obatan. Mungkin Bapak Ibu sering dengar ada dikasih pengencer darah, dikasih obat kolesterol, obat darah tinggi, obat untuk kontrol gulanya, itu obat-obatan semua untuk supaya yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada plaknya nggak makin cepat untuk perkembangannya. Kalau ada pembengkakan jantungnya nggak makin berat dan memperbaiki fungsi jantung. Misalnya sudah gagal jantung, dikasihlah golongan diuretik, misalnya kayak lasik, spironolakton. Itu semua untuk kontrol supaya kerja jantung itu nggak makin berat sehingga progresivitas perburukan daripada fungsi jantung kita rem nggak terlalu cepat perburukannya. Terus tadi intervensi koroner kalau memang sudah ada penyempitan yang berat dibuktikan dengan pemeriksaan pada penyakit jantung koroner yang stabil seperti treadmill, echo, kita lakukan pemeriksaan kateter jantung. Kalau memang perlu dengan kriteria penyempitannya signifikan, ya salah satunya tadi di balon, habis itu dipasang ring. Supaya melancarkan aliran darah ke otot jantung. Jadi otot jantungnya nggak mati dulu. Kalau udah mati, terlambat tadi yang saya bilang kan. Jadi otot jantung yang dapat makanan yang belum mati, akibatnya dia akan membaik kembali. Dampaknya fungsi jantungnya menjadi meningkat lagi. Sehingga kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terus pengobatan yang ketiga kalau memang penyempitannya itu secara kriteria sudah sangat berat, dipasang ring udah nggak bisa, skornya udah sangat tinggi, skor penyempitannya, tidak ada pilihan lain, terpaksa dilakukan operasi bypass. Bypass itu jadi kita ambil pembuluh darah dari kaki atau pembuluh darah daripada tangan, disambung, bikin jalanan baru. Jadi istilahnya kalau bypass itu jalanan lama yang udah nyempit, dibiarkan, tidak dipakai lagi. Tujuannya semua supaya memperbaiki suplai ke otot jantung, sehingga otot jantungnya menjadi membaik kembali, fungsinya tidak sempat turun. Jadi, nah ini slide berikutnya. Nah ini cuma sekedar pengetahuan aja, ruang kateter ya kayak begini kira-kira tuh. Ada koroskopnya semua untuk melihat pembuluh darah daripada koroner. Slide berikutnya, ini sesuai pesan Dr. Usman katanya mau tahu ring itu kayak apa. Nah, saya kasih lihat ring itu kira-kira begitu tuh, kayak jaring-jaring begitu. Tapi sebelum di ring, lihat yang ada clutch arteri, itu plak yang kuning. Habis itu kita nggak bisa langsung masukin ring. Kalau masih ada plak, ringnya nggak masuk nanti. Kita balon dulu, supaya plaknya itu menjadi setipis pembuluh darahnya. Kalau sudah tipis, baru ringnya bisa masuk. Ibaratnya ring itu kalau kita bikin rumah itu kayak bikin beton yang dak rumah atasnya. Di dak, di beton. Nah, tapi sebelumnya ya kita ratakan dulu, biar plaknya itu menjadi rata. Ibaratnya plak itu kalau kita dulu belajar, kayak stalaktit, stalagmit yang di gua itu masih pada tajam-tajam atas bawahnya. Kalau ring dipaksa masuk, dia akan dislodge. Dislodge itu kayak nyanggrek gitu. Nah, atas bawahnya kita kikis dulu, baru ring itu boleh masuk. Slide, ini lebih jelas. Slide. Nah, itu tuh, ring tuh kira-kira. Ya, jaring-jaring. Tujuannya supaya ngelancarin pembuluh darah yang pada mampet, sehingga alirannya menjadi lancar kembali. Dia akan menjadi satu dengan pembuluh darah. Slide lagi. Slide. Nah, ini kalau bypass. Yang tadi saya bilang,
Yang biru itu diambil dari pembuluh darah kaki, disambung ke pembuluh darah besar, nyambung ngelewatin sumbatan yang hitam itu. Jadi jalan yang hitam itu dibiarkan nyumbat, dia bikin jalanan baru sehingga ujungnya dapat makanan yang cukup. Yang sebelah kanan yang merah itu diambil dari pembuluh darah lengan, disambung ngeliwatin hitam-hitam yang nyumbat itu sehingga ujungnya dapat aliran baru. Itu bypass, begitu kira-kira gambarannya. Slide simpulan. Nah, ini kira-kira yang tadi ya Bapak Ibu. Semua jadi penyakit jantung koroner itu sampai sekarang yang terbaru masih penyebab kematian bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia. Jadi kita mesti hati-hati. Faktor risiko kita mesti kontrol. Yang bisa kita kontrol yang tadi. Diabetes, hipertensi, kolesterol, smoker, alkohol kita bisa kontrol. Yang nggak bisa dikontrol tadi usia, makin tua, faktor risiko keluarga itu nggak bisa kita kontrol, itu terima aja. Terus pencegahan tadi dari diet, gaya hidup, obat-obatan kalau sudah diketahui dia sakit harus tertib, nggak boleh kalau sudah enakan di stop, itu nggak boleh. Karena kita penyakit jantung koroner itu progresif, selalu berjalan. Yang kita bisa lakukan saat ini supaya menghambat perjalanannya nggak makin cepat. Diagnosa dini yang paling penting, jangan orangnya serangan jantung dulu. Kalau udah serangan jantung terlambat, ototnya udah mati dulu. Udah mati akibatnya fungsinya pasti sudah turun. Kalaupun sudah bisa kita perbaiki, fungsinya nggak bisa kembali 100%. Jadi pencegahan diagnosa dini itu sangat penting. Obat-obat tadi yang saya bilang ya, tindakan itu dengan obat-obatan, bisa pemasangan ring, sebelumnya kita lakukan balon, sampai bypass. Kira-kira itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Dr. Usman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Harjo. Ya, makasih Dok. Ceramahnya sangat hebat. Sampai ke pasaring, sampai ke operasi bypass segala. Saya ada pertanyaan sedikit. Di media sosial itu, Dr. Harjo, di media sosial itu beredar suatu pengobatan pakai infus dari Profesor Dr. Yahya Kisyanto. Komentar dokter gimana? Ya Dok, terima kasih banyak Dok. Jadi itu sebetulnya sudah dilakukan 60-70 tahun yang lalu di Jerman Dok. Jadi awalnya di Jerman. Jadi dilakukan infus itu isinya apa? Pengencer darah sebetulnya Dok. Sudah terbukti bahwa ternyata dari berbagai studi evidence based medicine yang sudah sangat yakin dipercaya tidak ada gunanya Dok itu. Infus itu. Bisa dibayangkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, plak itu yang tadi saya bilang kerasnya itu misalnya kayak batu karang. Kalau plak itu kan ada di pembuluh darah. Pembuluh darah sama plak kerasan mana? Kira-kira? Kerasan plak. Nah, kalau obat itu berhasil melunturkan plak, kira-kira pembuluh darahnya bolong apa enggak, Bro? Jebol. Jadi kira-kira masuk di akal nggak ada obat yang bisa milih ngancurin plaknya doang, pembuluh darahnya enggak? Masuk akal. Nah, jadi cuma kadang-kadang Dok, bukan di Indonesia aja sih Dok, negara-negara lain juga pasien-pasien yang punya jantung itu selalu cari option yang menurut dia lebih nggak berbahaya. Jadi karena mereka nggak ngerti bahwa kalau misalnya di kateter pasang ring itu serem banget sampai dioperasi, dibelah, dadanya dibuka gitu kan. Dan jadi mereka selalu cari opinion second opinion yang lain, alternatif lain. Nah, makanya terapi alternatif di Indonesia itu laku keras Dok. Sampai ponari gitu kan, minumin airnya, batunya ponari gitu kan laku. Itu karena ya cuma setelah udah nggak bermanfaat baru sadar. Jadi telat mikir gitu. Nggak percaya dunia ilmu pengetahuan yang orang ilmuwan udah neliti puluhan tahun, nggak dipercaya. Percayanya alternatif medicine yang nggak jelas sumber beritanya. Itu Dok, kira-kira Dok. Jadi jawaban. Terima kasih. Ya, soalnya sampai begini, ada seorang insinyur datang ke pasien saya gatel,
Dia bilang gatal setelah diinfus oleh Profesor Yahya Kisyanto. Dia itu punya anak dokter di Omni juga. Jadi orang tua teman kita. Iya dok. Saya bilang itu memang Profesor Kisyanto guru saya dulu, tapi mungkin sudah meninggal atau bagaimana. Sudah Bapak pernah ketemu sama profesornya nggak? Nggak pernah katanya. Nah iya. Nah kalau belakangan itu Kominfo sudah ngecap hoax itu begitu. Betul dok. Ya. Sudah dibantah kan dok? Sudah dibantah oleh sudah dibantah, Perkumpulan Kardiologi Indonesia, oleh PJT RSCM. Sudah dibantah bahwa terapi-terapi itu jelas tidak bermanfaat. Jadi kita percaya institusi yang legal aja deh dok, yang udah sekolahnya capek-capek. Betul, ya. Barangkali ibu-ibu, bapak-bapak ada pertanyaan kepada Dr. Harjo, silakan. Saya. Ya, dokter. Saya. Sebut namanya. Antri dulu ya, antri satu-satu. Didi. Saya dok. Iya Bu. Saya Romlah. Iya Bu. Di samping mengontrol faktor risiko seperti tensi, kolesterol, obesitas dan lain-lain itu, sebagai lansia kalau tidak ada keluhan itu check up apa saja ya yang harus kita jalani dan periodenya. Misalkan apakah harus treadmill test atau apalagi gitu dok. Terima kasih. Ya Bu. Terima kasih Bu Romla. Ya jadi kalau untuk hubungan dengan jantung memang yang terutama yang tadi kita mesti klarifikasi faktor risiko ya Bu. Faktor risiko itu yang kolesterol ibu, misalnya berapa kadar LDL-nya, trigliserid HDL-nya, gula tahu gula dari mana? Gula puasa 2 jam, HbA1c, gula 3 bulanan kita cek, asam urat juga. Terus itu untuk kontrol faktor risiko. Terus yang berikutnya untuk melihat jantungnya langsung. Pemeriksaan sederhana yang kita lakukan biasanya EKG dulu, rekaman jantung yang istirahat. Kalau yang bersangkutan itu kuat, memungkinkan, betul yang Ibu bilang tadi, kalau masih mampu kita treadmill. Karena EKG itu akurasinya 12,5% untuk bisa men-screening ada penyakit jantung koroner apa enggak. Kalau treadmill akurasinya 60-70%. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena treadmill itu dilakukan stress test, Bu. Stress test itu suruh aktivitas. Dengan suruh aktivitas akibatnya jantungnya kan kerjanya berat. Kerja berat kan dia butuh makanan yang cukup. Kalau dia ada sumbatan, akan terjadi perubahan di listrik jantungnya, Bu. Itu terlihat dari rekaman jantung pada saat dilakukan treadmill. Kalau masih mampu treadmill. Kalau misalnya nggak mampu treadmill, karena misalnya orang tua kan dengkulnya sudah bekapur, udah pernah operasi dengkul, jalan pakai tongkat, kan nggak mungkin di treadmill. Ya bisa aja foto paru-paru, misalnya foto paru-paru dilihat ada pembengkakan nggak jantungnya. Kalau memang ada pembengkakan, nanti masuk ke pemeriksaan lanjutan seperti USG jantung. USG jantung itu dilihat ada gangguan fungsi jantung enggak, ada kebocoran klep enggak, pompa jantungnya masih bagus apa enggak, itu bisa kelihatan dari USG jantung. Tapi kalau misalnya foto paru-parunya jantungnya bagus, langsing, orangnya tadi yang Ibu bilang nggak ada keluhan, faktor resikonya kolesterol baik, gula bagus, semuanya bagus, ya udah nggak usah pemeriksaan yang overuse. Overuse itu yang enggak periksa macam-macam. Nggak usah, cukup itu aja. Kecuali ada indikasi yang lain, ada keluhan tadi. Itu kira-kira Ibu. Nah. Tanya Dok Istiarso Dok. Iya Bu, Pak. Ya, itu tadi mengenai pengobatan alternatif jantung ya. Iya Pak. Itu ada terapi yang menggunakan blasting. Jadi blasting dipompa untuk mencari alternatif dari pembuluh-pembuluh rambut supaya dibesarkan. Ya, kolateral. Ya, kolateral ya. Sehingga tidak perlu bypass karena sudah ada alternatif. Itu memang ada Dok ya. Iya Pak. Betul Pak Is, itu ada Pak Is. Kalau itu legal. Ya. Itu sasarannya pada pasien mana? Pasien yang no option.
no option itu begini, dipasang ring nggak bisa, di bypass nggak bisa. Karena kalau bypass kan butuh misalnya target untuk di bypassnya pembuluh darahnya gede. Pembuluh darah dia misalnya kecil-kecil semua karena dia diabetes. Mau dipasang ring pun bingung. Pembuluh darah kecil kan nggak bisa dipasang ring. Tapi penyempitan dia berat. Nah, itu bisa dilakukan namanya EECT, Pak. EECT. Ya, jadi nanti dipasang kayak pasang manset di kaki, di lengan, habis itu di badan, habis itu di pompa-pompa. Ya, di paha. Betul yang tadi Pak Ais bilang, supaya tumbuh pembuluh darah baru, kolateral. Kolateral, ya. Iya, betul. Tapi itu untuk pasien yang no option ya, Pak. Jadi nggak semua pasien itu dilakukan EECT. Kalau pasiennya masih bisa untuk di bypass ataupun dipasang ring, ya pasang ring sama bypass. Karena itu yang terbaik. Alirannya akan jauh lebih besar dengan membuka pembuluh darah besar dibandingkan kita mengharapkan tumbuhnya kolateral yang belum tentu cukup untuk mensuplai ke otot jantung. Itu kira-kira Pak ya? Iya, tapi karena orang takut dengan risiko operasi bypass ya. Nah, itu karena harus buka toraks gitu digergaji. Betul Pak. Makanya betul sekali Pak Is bilang. Masyarakat kita itu anggapnya itu horor lah pokoknya. Belum tentu nanti katanya dibius katanya bisa bangun lagi. Ya betul. Betul Pak, betul sekali. Cuma ya kita berpegang ke ilmu pengetahuan, rekomendasinya yang terbaik sampai saat itu dulu ya Pak. Kecuali tadi pasiennya itu no option. No option itu tadi pembuluh darahnya kecil-kecil semua. Nggak bisa di bypass, nggak bisa pasang ring. Apa boleh buat? Itu yang kita lakukan. Tapi itu legal ya, Dok? Legal ya? Kalau itu legal, Pak. Disetujui oleh ahli jantung seluruh dunia. Oke, makasih, Dok. Ya, makasih, Pak. Enggak, Pak, masih. Ayo silakan siapa lagi tanya? Tapi no option. Saya pernah. Pertanyaan terus ya. Terus pertanyaan siapa? Saya Dok. Siapa? Ya, Pak. Katomo. Ya, silakan. Iya, Pak. Saya tuh minum ramuan yang terbuat dari jahe, bawang putih, cuka apel, lemon, dan madu. Ya, itu apakah katanya bisa menghancurkan sumbatan itu, Dok? Apakah... Iya, Pak. Iya, Pak. Yang tadi saya bilang, Pak ya. Jadi kalau kita di kedokteran itu, kita harus berdasarkan evidence medicine, Pak. Evidence medicine itu studi yang bisa dipercaya, sudah dibuktikan. Namanya penelitian itu kayak kita dari vaksin ini aja kan, coba dulu ke binatang berhasil, baru ke orang jumlah kecil berhasil, orang lebih besar lagi. Nah, untuk masalah jahe cuka apel begitu, itu kan tradisional medicine. Jadi studinya pun sampai sekarang kalau pertanyaannya Bapak bisa nggak menghancurkan plak itu, kembali lagi saya balik yang tadi pertanyaan Dokter Usman itu masalah pengencer darah. Kalau plak yang segitu keras bisa hancur dengan ramuan jahe cuka apel, rasanya pembuluh darahnya juga ikut bolong, Pak. Rasanya. Karena jahe dan cuka apel nggak punya mata, nggak punya pikiran, milihnya ngancurin plak doang gitu. Itu kira-kira Pak. Ya, jadi ya mungkin ke depan sih bisa aja Pak ya, namanya ilmu pengetahuan bisa aja maju ya Pak. Ada unsur tertentu yang dia spesifik pada reseptor yang ada di plak saja bisa. Itu bukannya kita mustahil. Cuma saat ini jawabannya studinya belum ada Pak untuk itu. Kira-kira itu Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya. Saya Dok. Ya Pak, Bu. Ya, saya Bu Umi. Saya ingin tanya dua hal. Pertama, kenapa beberapa orang itu meninggal ketika olahraga padahal tidak punya riwayat jantung. Tapi setelah diperiksa katanya sakit jantung. Ada teman saya, teman kantor Dok, sedang olahraga kemudian pingsan dan bawa ke puskesmas terdekat kemudian meninggal. Ada satu lagi teman, dia menunggu kakeknya meninggal gitu Dok. Pagi-pagi dia seperti masuk angin, kemudian dianya juga meninggal. Itu kenapa ya Dok ya? Ya, Terus Bu, yang kedua, ya satu lagi Dok, apakah varises akut di betis
jika tidak dioperasi bisa menyebabkan serangan jantung? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan tadi yang pertama, yang teman Ibu itu tiba-tiba meninggal mendadak padahal nggak punya penyakit jantung. Kalau asumsinya benar, betul-betul nggak ada penyakit jantung dalam artian pembuluh darah ya Bu, Ya. sumbatan segala, ada penyebab kematian karena penyakit jantung itu karena aritmia Bu, gangguan irama jantung. Itu misalnya pasien kalau bahasa kedokterannya misalnya ada kayak WPW, ada VT, VF, ventricle tachycardia, ventricle fibrilasi yang tidak diketahui pada pemeriksaan screening secara kasar. Itu sering terjadi namanya sudden cardiac death, kematian mendadak. Itu karena aritmia. Jadi aritmia itu jantung itu kan memompa darah dengan listrik yang teratur. Kalau aritmia itu Ibu bayangkan kayak kita punya kelapa itu cuma dikoplak-koplak doang, darahnya nggak liwat. Ya orangnya pasti sinkop sama langsung meninggal karena darah nggak nyampe ke otak, ke semua organ. Itu terjadi karena gangguan listrik jantungnya kalau itu Bu. Kita kalau asumsinya memang betul ya Bu ya nggak ada penyakit jantung selama ini. Terus yang kedua yang tadi seperti masuk angin segala, Ya. itu sering orang serangan jantung itu diartikan sama dia seperti kena angin duduk katanya. Padahal padahal itu serangan jantung Bu. Betul, sebetulnya itu serangan jantung dia. Cuma itu apa karena begadang itu Dok? Itu faktor provokasinya Bu. Tapi sebetulnya sudah ada plak yang tadi saya gambarkan di slide itu. Cuma dengan kecapean, fungsinya untuk menguatkan. Dengan kecapean plaknya itu pecah, nyumbat, serangan jantung. Itu gejalanya dibilang masuk angin. Kalau supir-supir truk itu dikerok dulu, makan antangin segala, habis itu tiba-tiba meninggal. Itu ya karena terus yang ketiga itu tadi pertanyaannya yang itu ya Bu ya. Varises. Kalau varises itu kan pembuluh darah vena Bu, ya. Bukan arteri. Jadi vena itu bisa menyebabkan kematian. Mekanismenya dia nyumbat ke pembuluh darah paru, namanya emboli paru. Jadi ada gumpalan di varises, gumpalannya lepas, muaranya itu larinya ke pembuluh darah paru, emboli paru, akibatnya oksigenasinya turun dia. Nah itu bisa menyebabkan kematian mendadak juga. Tapi bukan sumbatan yang di pembuluh darah jantungnya. Oh tidak ke jantungnya Dok? Ya, tapi ujung-ujungnya di paru yang bertugas untuk pertukaran oksigen. Pusat juga sih, sentral juga. Itu kira-kira Ibu. Ya. Ya Dok, cukup jelas. Terima kasih. Makasih Bu. Masih adakah pertanyaan? Silakan. Oke, sudah nggak ada ya. Saya tanya Pak Dokter Usman. Silakan Bu Lis. Ya, Bu. Saya Ibu Lis, Pak Dokter Prawira. Ya, Bu. Saya ada keturunan, maksud saya keturunan sakit jantung. Bapak saya meninggalnya juga jantung, kakak yang tertua juga serangan jantung, yang kedua juga begitu. Nah, jadi apakah ini berarti saya ada kecenderungan juga mengidap jantung juga begitu ya Pak ya. Tapi selama ini saya memang tidak ada keluhan gitu ya. Tapi saya juga olahraga BEP tiap hari. Nah jadi maksud saya bertanya bagaimana preventifnya lah. Jadi supaya ya kan saya ada kemungkinan terserang kena penyakit jantung juga gitu kan Dok. Jadi saya apa yang harus saya lakukan gitu loh Dok. Terima kasih. Ya Bu. Ya terima kasih Bu Lis. Jadi Ibu betul sekali. Faktor risiko tadi salah satunya karena keluarga ya Bu ya. Keluarga meninggal, jalur keturunannya itu meninggal karena penyakit jantung koroner. Itu risiko untuk terkena penyakit jantung koroner pada yang bersangkutan itu bisa 2-3 kali lipat dari orang yang tidak punya faktor risiko itu. Yang harus Ibu lakukan, karena maaf, Ibu kan sekarang pasti kira-kira udah menopause ya Bu ya? Sudah. Nah, menopause sudah 66 kan saya Pak Dokter.
dokter. Ya, udah faktor risiko. Menopause sendiri kan yang tadi saya bilang, karena estrogen Ya. udah turun, resiko koroner menjadi hampir sama dengan laki-laki. Jadi ibu periksa faktor risiko yang lain. Kolesterolnya gimana, diabetesnya, asam uratnya, habis itu tensi ibu mesti kontrol yang tadi saya bilang umur 18 sampai 69 tahun harus 120/130/80. Nah, pemeriksaan untuk screening jantung yang tadi saya bilang, kalau ibu masih mampu selain EKG treadmill, kalau enggak ya kita echo. Itu jadi bisa men-screening secara lebih dini bahwa ibu ada kemungkinan ke arah koroner atau tidak itu. Terus berikutnya untuk preventifnya dari gaya hidup, berat badan ibu mesti turunin, exercise teratur sehari 30-45 menit, berat badan ya tadi udah turun, kontrol faktor risiko. Kalau memang ada hipertensi diobati, ada diabetes diobati, ada kolesterol kita turunkan, LDL tadi tergantung nanti ibu skornya. Skor penyakit pembuluh darah ibu masuk skor mana? Skor yang rendah, sedang atau tinggi? Kelihatannya kolesterol saya dok. Berarti batas maksimumnya kolesterolnya berapa dok? Untuk LDL-nya. Skor bukan cuma dari kolesterol bu. Nanti dari usia, hipertensi, ada tidak, sama family history itu. Nanti dari situ baru bisa tentukan LDL itu harusnya ibu di bawah 100 kah? Di bawah 70 kah? Di bawah 55 kah? Itu. Jadi skornya bukan cuma dari kadar kolesterolnya aja, bukan. Dari yang lain dikumulasi, dikalkulasi, baru ibu masuk ke skor yang mana? Skor resiko rendah, tinggi, atau sedang. Itu kira-kira ibu. Ya. Jadi untuk ibu sih saya sangat setuju sekali dengan family history begitu harus diperiksa, benar. Ya. Itu kira-kira ibu. Masih. Ya baik, terima kasih dok. Masih ibu, mari. Saya tanya dok, Bet Rizal. Dulu orang mertua saya meninggal pada waktu sholat subuh dok. Jadi habis sholat subuh itu kita mengira bahwa dia itu masih sholat. Jadi kita taunya waktu dia duduk itu rupanya dia udah meninggal. Nah, kita nggak tahu, padahal gejala sebelumnya kita nggak tahu penyakitnya apa. Sampai sekarang saya juga masih tanda tanya apa sakit orang tua gitu. Kemudian yang kedua, kalau dada kita sering berdebar itu kenapa dok? Demikian dok, terima kasih dok. Ya, terima kasih bang. Jadi untuk yang tadi bapak mertua pak ya, pada saat duduk tiba-tiba ditemukan udah meninggal. Masih mungkin jantung yang tadi saya bilang pak, jantung itu yang tadi yang pertanyaan awal itu, kok bisa-bisa teman saya meninggal padahal dulu nggak diketahui sakit jantung. Bisa karena listriknya pak, ibaratnya listrik konslet. Itu yang disebut namanya aritmia. Aritmia itu ada yang aritmia yang tingkat ringan atau tingkat berat. Tingkat berat yang bisa bikin meninggal mendadak itu, yang ventricle tachycardia, ventricle fibrilasi, atau WPW dan lain-lain banyak, torsade de Poinct lah banyak itu. Itu bisa bikin meninggal walaupun pasien tersebut tidak punya plak di pembuluh darah. Karena aritmia itu menyebabkan jantungnya nggak bisa pompa pak. Jadi kayak kejang-kejang kram itu aja, darah yang di jantung itu nggak bisa dialirkan ke seluruh tubuh, akibatnya otak dan semua organ nggak dapat darah. Ya pasti meninggal orangnya. Terus pertanyaan berikutnya tadi, kalau misalnya gimana Pak? Dada sering berdebar gitu. Ya, dada berdebar itu bisa dari jantung yang tadi hubungannya sama aritmia, tapi tergantung faktor pencetusnya. Faktor pencetusnya misalnya karena orang minum kopi. Kopi kan ada kafein, atau teh kebanyakan itu kafein. Itu juga menyebabkan jantung makin kenceng debarannya. Atau orang-orang yang flu habis itu minum obat flu yang ada efedrin, pseudoefedrinnya, itu juga bisa bikin debar-debar Pak. Atau misalnya orang sakit lambung, yang lambung naik ke atas itu Pak, GERD itu, GERD, asam lambung naik. Nah itu juga bisa bikin debar-debar. Jadi yang debar-debar yang Bapak maksudkan tadi bisa dari jantung atau yang di luar jantung. Itu Pak kira-kira Pak. Tapi dampaknya menyebabkan
debaran makin tinggi. Ada juga orang yang misalnya sakit gondok, Pak. Itu juga tiroid itu juga bisa bikin debaran tinggi, Pak. Namanya hipertiroid, ya. Jadi yang tadi saya bilang bisa dari jantung atau di luar jantung. Memang masih dievaluasi lebih lanjut itu, Pak, untuk mencari sebab-musababnya supaya tidak terjadi lagi. Itu kira-kira, Pak. Ya, terima kasih, Dok. Dokter, mau tanya, dokter. Akhir bulan juga deg-degan. Dokter, Oh iya, aku nanya. itu Mau nanya, itu. dokter. Saya Bu Sumira mau nanya. Iya, Bu. Pada waktu itu saya mau operasi. Begitu mau operasi, katanya harus dicek jantungnya. Tapi begitu dicek dengan alat yang ada kertasnya, garis-garis gitu, tapi tidak terdeteksi. Sampai tiga kali itunya sobek-sobek itu kertasnya. Kenapa? Apa jantungku nggak bisa dideteksi? Terima kasih, Dok. Terima kasih, Bu. Jadi bukan yang nggak dideteksi, Bu. Bisa aja alatnya error, Bu. Kan bukan alien. Kalau alien darahnya jantungnya nggak bisa dideteksi. Iya, pasti ada Dok, listrik 3 jantungnya. kali, Dok. Iya, alatnya error itu bisa, Bu, sering. Misalnya kulitnya kering, itu elektrodenya nggak nempel betul. Itu juga bisa bikin namanya artefak. Artefak itu jadi nggak ada rekamannya di situ. Ya, jadi kalau memang murni dari yang Ibu curigai ada Ibu gara-gara nggak kedeteksi, wah jantung saya ntar kenapa-kenapa nih. Belum tentu, Bu. Ya, kalau misalnya Ibu jantungnya nggak kedeteksi, nggak bisa ngobrol sama saya pagi ini. Nggak mungkin. Udah nggak bergerak jantungnya. Jadi, masih bisa, Karena sampai 3 kali, Dok. Iya, Ibu masih bisa senyum manis begini. Gitu. Alatnya rusak. Iya, Ibu masih bisa senyum manis begini, nggak mungkin jantungnya nggak bergerak. Makanya kertasnya robek tadi. Terima kasih, Dok. Iya, monggo, Bu, sama-sama, Bu. Dok, saya mau tanya, Dok. Iya, Pak. Kusmedi dari Bandung. Oh iya, Pak. Pak. Ya, saya Kusmedi, Pak, dari Bandung. Usia saya 68 tahun, berat badan saya 56 kilo. Nah, sering sekali saya kalau bangun tidur itu kram di kaki, dan udah cukup lama saya punya jari tengah ini sering bengkok gini, Pak, kaku gini nih. Ini apa ada kaitan dengan jantung dan apa tindakan yang harus saya lakukan? Terima kasih. Iya, Pak. Makasih, Pak. Bapak ada diabetes nggak, Pak, selama ini? Enggak. Merokok? Enggak juga. Enggak ya, enggak merokok, enggak ada diabetes, hipertensi normal. Kemarin baru vaksin aja kita 120. Iya, karena kalau lihat dari gejala yang Bapak bilang tadi, kalau untuk kaki itu belum tentu dari gangguan pembuluh darahnya ya, Pak ya. Kalau hubungan sama jantung sih enggak. Yang kita perlu klarifikasi kan ada nggak sumbatan di pembuluh darah kaki itu. Biasanya kalau sumbatan pembuluh darah kaki itu gejalanya itu yang disebut nama bahasa kedokterannya claudicatio, itu kalau kita buat jalan makin sakit tuh, Pak. Makin pegel. Atau mungkin akibat dari varises gitu, Pak. Saya ada bisa. varises. Ya, varises bisa bikin itu. Tapi varises itu kan pembuluh darah vena ya, Pak, yang tadi Ibu yang awal-awal bilang itu. Ya, kalau masih ringan, biasanya kita anjurkan pakai stocking, Pak. Stocking buat varises. Biar varisesnya nggak makin muncul. Kalau memang gagal, kita bisa laser, namanya EVLT. EVLT itu kita buntuin itu pembuluh darah varises yang udah nggak berfungsi. Gitu. Kalau untuk tangan tadi, kemungkinan sih persendian itu, Pak. Osteoartritis. Namanya osteoartritis, yang bukan karena masalah pembuluh darahnya. Itu terjadi pada sendi yang jarang dipakai atau sendi yang sering dipakai. Misalnya kalau kayak dulu, orang bank itu kalau masih belum pakai mesin, ngitung duit pakai tangan itu jari-jarinya pada kayak begitu. Gitu, itu osteoartritis. Atau tukang beca gitu kan, dengkulnya pada kena, itu osteoartritis. Itu kira-kira, Pak. Tapi untuk cara kalau saya sering ngetik, Pak, sering ngetik itu suka jadi, tapi kalau jarang ngetik malah normal gitu. Iya, betul. Karena
mekanismenya terjadi pada sendi yang sering dipakai atau jarang dipakai. Itu kira-kira, Pak. Ya, Pak. Oke, makasih, Prof. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Dr. Harjo. Ya, Pertanyaan makasih, Pak. tapi karena waktu juga nanti yang belum kesampaian bertanya nanti melalui telepon, melalui saya atau langsung ke Dr. Harjo. Dr. Harjo selain praktek di Karolus juga di Rumah Sakit EMC bersama-sama saya. Iya. Terima kasih. Yang penting untuk ibu-ibu, bapak-bapak, nomor 1 gaya hidup yang sehat, makanan yang sehat, minuman yang sehat, olahraga harus teratur, juga kontrol ke dokter, istilahnya medical check up. Jangan ini, apalagi kita sudah lansia, ibu-ibu karena sudah menopause, jadi risikonya sama dengan laki-laki karena estrogennya sudah berkurang. Sekali lagi terima kasih Dr. Harjo Prawira. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya, makasih Dr. Usman. Semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu mudah-mudahan bermanfaat, sehat selalu. Mudah-mudahan. Ya, ngomong-ngomong, udah pada di booster semua ya, Dok ya? Sudah. Syukur dah. Booster, Dok. Kalau ada itu yang bisa kita lakukan biar sehat semua. Oke. Insya Allah hampir semua sudah. Ya. Masih sehat semua, Pak. Mari, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Izin untuk live dulu ya, Dok ya. Ya, Bu, Pak. Masih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Bu. Iya. Oke, luar biasa ya. Ternyata memang ya acara ini sangat luar biasa. Kita semakin memahami lah bahwa segala sesuatu yang dilakukan secara preventif itu ternyata kelihatannya sepele-sepele tapi preventif lebih baik daripada pengobatan. Iya betul. Jadi oleh karena itu ya salah satu antara lain adalah ya kita BEP jangan pernah lupa aja gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan para dokter di Omni juga akan ber-BEP semua gitu ya. Mudah-mudahan. Kalau Pak B tadi sebenarnya kalau berdebat-debat itu ternyata alasannya bukan medis itu. Kalau ada janda lewat itu dia berdebat-debat terus itu. Kalau yang biar cewek cakep Pak. Kata Bu Umi tadi kalau akhir bulan itu berdebar katanya. Iya. Baik, saya kira demikian, Dr. Usman. Mudah-mudahan minggu-minggu yang akan datang akan diisi. Tadi saya melihat sepintas tadi Dr. Dini. Ada Dr. Dini bergabung. Masih enggak ya Dr. Dini ya? Udah live kayaknya Pak. Mau webinar. Ya. Jadi Dr. Dini tadi bergabung. Ya, mudah-mudahan Dr. Dini sekali-sekali juga bisa mengisi. Dan bahkan siapa tahu kalau Dr. Dini berkenan karena beliau adalah salah satu dokter yang menekuni bidang apa yang disebut sebagai functional medicine ya. Mungkin kita masih terlalu awam lah mengenai hal itu. Siapa tahu kalau bisa dijadikan semacam pengenalan lah ya. Nggak tahu nanti Dr. Usman lah yang akan ngatur lebih lanjut. Saya kira itu, terima kasih. Dan kita sampai ketemu pada acara yang sama. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang punya family dokter, dihimbau untuk menghubungi saya. Iya, luar biasa. Jadi Dr. Usman sangat terbuka sekali untuk bisa memfasilitasi teman-teman, mestinya ada yang entah anaknya, entah ponakannya, entah calon mantunya, entah siapa gitu ya, yang memiliki untuk bisa mengisi tiap hari Minggu. Baik, saya kira demikian dan insya Allah sudah 3 dokter dan semuanya direkam secara penuh oleh Pak Amir dan selalu di-share dan mohon untuk dijadikan koleksi kita masing-masing. Jadi nanti satu ketika mudah-mudahan ada teman-teman yang meminati ya bidang kesehatan ini untuk bisa merangkum dan bisa membuat ringkasannya mudah-mudahan. Nah, kami tawarkan aja kita teman-teman yang meminati nanti mudah-mudahan berkenan untuk. Yang pasti Pak Amir sangat luar biasa sudah
menyimpan aktivitas tiap hari Minggu itu sudah direkam semua oleh Pak Amir dan kemudian disimpan semuanya. Mudah-mudahan nanti satu ketika bisa kita jadikan sebagai salah satu referensi kita masing-masing menjaga kesehatan kita. Terima kasih Dr. Osman. Terima kasih. Sami-sami. Sampai ketemu ya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu tentang kesehatan. Kalau tidak ada, ya saya kembalikan kepada penguasa akhir dari pertemuan, yaitu Pak Petrisha, untuk mengatur